Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Seorang pengamen remaja di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan kerap terlihat menyodorkan secari kertas bertuliskan, "Please give me some money because I want to save for school." Remaja kurus berkulit gelap tersebut tanpa segan memperkenalkan dirinya menggunakan bahasa Inggris lancar. Ia tak banyak bernyanyi karena kebanyakan yang dimintai uang hanya bertanya-tanya. ABG bernama Asep Jason tersebut ketika diajak berbicara bahasa Jepang juga lancar dan fasih. Ia sendiri mengaku menguasai 7 bahasa asing yang meliputi Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Rusia, serta Jepang. Tak hanya lancar berbicara Jepang, ia bahkan juga menjawab pertanyaan berbahasa Rusia secara baik. Ia mengaku belajar bahasa asing ini dari kamus, tidak sampai kursus. Ia berhenti sekolah karena keterbatasan biaya. Ia berharap pendidikannya bisa dilanjutkan hingga ke jenjang yang lebih tinggi dengan uang yang dikumpulkan dari hasil mengamen. Biasanya orang yang sudah meninggal akan dikuburkan, dibakar, hingga diawetkan. Berbeda dengan ibu yang satu ini, saking cintanya, jasad anaknya tersebut tidak dikuburkan, tetapi didandani dan duduk seakan-akan sedang bermain domino. Sebuah foto beredar dan menunjukkan pria bernama Homar Aguayo Collazo yang terlihat sedang berkonsentrasi pada langkah berikutnya dalam permainan domino. Ia pun duduk di bar bersama ibunya di Rio Piedras, Puerto Rico. Pria berusia 23 tahun ini diawetkan setelah ditembak bersama 2 orang lainnya di bar yang sama, hanya beberapa hari setelah ia merayakan ulang tahunnya. Keluarganya, terutama sang ibu yang mencintainya, meminta bantuan rumah duka setempat yang mengkhususkan diri dalam teknik pembalseman. Homar yang berpakaian biru memakai rantai emas, topi biru, dan kacamata hitam bersandar di meja sambil duduk. Banyak pelayat datang bergiliran untuk duduk bersamanya dan juga mengucapkan kata-kata terakhir. Belum jelas apakah jasadnya akan tetap berada di bar tersebut atau akan dikuburkan. Man, it's been a long day, stuck thinking about it, driving on the freeway. Mantan ratu kecantikan yang menyandang gelar Miss Austria, Anna Hedwig, dilaporkan meninggal secara tragis. Ia menderita luka parah akibat terjatuh dari gunung saat jogging di tengah musim gugur di kampung halamannya Tyrol. Wanita 26 tahun itu dalam kondisi kritis setelah terjun bebas dari sisi gunung Bergisel dekat kota Innsbruck pada Jumat 16 Oktober. 2 siswa menemukan wanita itu dalam kondisi terluka. Tak lama setelah terhempas ke tanah, Hedwig berhasil menelpon kakaknya dan memberitahukan kepadanya tentang kecelakaan sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Hedwig sempat diselamatkan oleh helikopter dan dibawa ke sebuah rumah sakit di Innsbruck. Namun nyawanya tak tertolong. Ia meninggal pada Selasa 20 Oktober 2015 pagi waktu setempat. Belum diketahui penyebab pasti insiden tragis yang menimpanya, tetapi polisi mengatakan pemenang kontes tahun 2013 itu adalah seorang pelari yang mengenal daerah itu dengan baik. Just sitting here trying not to look back, still looking at the road. Setelah ditenggelamkan pada tahun 1966, kini gereja Meksiko yang berumur 400 tahun kembali muncul ke permukaan. Sejumlah turis yang penasaran pun datang ke lokasi gereja tersebut. Berita kemunculan gereja yang ditenggelamkan itu pun ramai diberitakan media Inggris The Independent hingga media Amerika Serikat Newser dan USA Today. Sejarahnya, gereja Temple of Santiago yang berada di Chiapas, Meksiko, dibangun pertama kali oleh biarawan bernama Bartolomé de las Casas pada abad ke-16. Di gereja itu juga Bartolomé yang menjadi uskup pertama Chiapas membuat berbagai kebijakan seperti menghapus perbudakan dan lainnya. Namun pada 1770, area sekitar gereja Temple of Santiago mendadak dijangkiti oleh penyakit menular yang mematikan. Alhasil, banyak penduduk yang meninggalkan area tersebut dan tidak kembali lagi.
Kemudian pada tahun 1966, sebuah waduk dibangun di lokasi berdirinya gereja bersejarah itu. Otomatis, keseluruhan gereja Temple of Santiago beserta daerah di sekitarnya ditenggelamkan. Tapi pada tahun 2002, gereja tersebut sempat kembali muncul ke permukaan akibat kemarau yang berkepanjangan. Pada saat itu, gereja tampak secara keseluruhan. Turis pun bisa berjalan kaki dan melihat gereja peninggalan tersebut. Berbeda dengan kejadian serupa di tahun 2002, kini gereja Temple of Santiago kembali muncul setengah ke permukaan. Entah sampai kapan gereja tersebut muncul ke permukaan. Namun jika tengah liburan ke Meksiko, mungkin tidak ada salahnya mampir ke kota Chiapas untuk melihat gereja bersejarah tersebut. Empat murid sekolah dan 1 orang dewasa luka-luka setelah diserang seorang pria bertopeng dengan pedang di sebuah sekolah di sebelah barat Swedia 22 Oktober 2015. Kepolisian Swedia menganggap pembunuhan siswa dan guru di sebuah sekolah Trollhättan sebagai kejahatan berlatar belakang kebencian terhadap ras tertentu atau suku, agama, ras, dan antar golongan SARA. Media lokal di Swedia menyebutkan pelaku penyerangan dengan pedang itu bernama Anton Lundin yang berusia 21 tahun. Dia tewas ditembak polisi di lokasi kejadian. Sementara itu, korban tewas adalah siswa laki-laki berusia 17 tahun dan seorang guru. Sedangkan korban luka dan masih dirawat di rumah sakit adalah siswa berusia 14 tahun dan guru berumur 41 tahun. Mereka dalam kondisi kritis akibat penikaman tersebut. Polisi mengkonfirmasikan bahwa ini adalah kejahatan dengan motif rasial karena pria itu memilih korbannya berdasarkan warna kulit. Gambar-gambar tersangka di ponsel menunjukkan seorang pria memakai helm yang biasa digunakan Nazi, memegang pedang, dan memakai topeng Star Wars. Menurut beberapa saksi mata, sebelum menyerang, pelaku sempat berfoto bersama siswa dan bercanda tentang Halloween. Sebuah kabar gembira datang dari dunia fauna. Pada 21 Oktober 2015, para ilmuwan mengumumkan bahwa telah ditemukan spesies kura-kura baru di Pulau Santa Cruz, Kepulauan Galapagos, Ekuador. Kura-kura spesies baru ini diberi nama Chelonoidis donfaustoi dan menjadi spesies kura-kura ke-15 yang berhasil ditemukan di pulau tersebut. Seorang ahli biologi dari Yale University, Gisela Cacchioni, memimpin penelitian tentang spesies baru tersebut. Cacchioni mengatakan kura-kura ini dinyatakan sebagai spesies baru setelah timnya melakukan penelitian genetik. Chelonoidis donfaustoi diketahui tinggal di sisi timur Pulau Santa Cruz. Berat tubuh kura-kura ini bisa mencapai lebih dari 250 kg dan bisa bertahan hidup hingga lebih dari 100 tahun. Berbeda dengan nama spesies kura-kura yang telah ditemukan sebelumnya, yang dinamakan sesuai dengan nama pulau atau nama penemunya, Chelonoidis donfaustoi diambil dari nama seorang warga lokal bernama Don Fausto atau nama lengkapnya Fausto Llerena Sanchez, yang hidupnya didedikasikan untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan hidup kura-kura di Pulau Santa Cruz. Para ilmuwan berharap penemuan spesies baru ini dapat membantu keberadaan dan kelangsungan hidup kura-kura dari kepunahan. It's been a long day without you, my friend. Natal pada bulan Oktober mungkin tampak ganjil bagi sebagian umat Nasrani, tapi tidak bagi warga kota dari St. George di Ontario, Kanada. Demi seorang bocah penderita kanker yang juga warga kota tersebut, mereka mempercepat Natal yang lazim dirayakan pada 25 Desember. Perayaan itu dilakukan sehubungan diagnosis dokter yang mengklaim Evan Leversich yang berusia 7 tahun tak bakal hidup sampai Desember akibat kanker otak stadium akhir yang dia derita. Padahal semula ibu Evan, Nicole Wellwood, merencanakan Natal khusus tersebut hanya dirayakan dalam keluarga. Namun sepupu Nicole berpikir bahwa seluruh kota bisa terlibat dan dia mulai penggalangan dana dan memberikan selebaran. Setelah berita itu tersebar ke seluruh kota yang berjarak 35 km sebelah barat dari Hamilton, penduduk setempat mulai menghiasi rumah mereka dengan lampu dan pesan Natal. Ratusan rumah di St. George dengan populasi 3.124 jiwa dihias nuk Natal khusus yang dibuat lebih awal. Parade Natal besar diadakan dan melintas di depan rumah keluarga Evan, 24 Oktober 2015.
Setumpuk kado dan kartu ucapan untuk Evan dan saudaranya pun sudah dikirim. Nicole mengatakan Evan heran dengan respon warga kota. Dia bertanya untuk apa semua ini dan sang ibu berkata dekorasi telah disiapkan karena seluruh kota yang mencintainya. Evan didiagnosis kanker beberapa hari sebelum ulang tahun yang kedua pada 2010. Setelah 70 pekan kemoterapi, ia tampak lebih baik. Namun pada Januari, tumor kembali tumbuh dan ia kehilangan fungsi lengan dan kakinya. Dia kembali melakukan kemoterapi pada April lalu. Dan pada bulan Juli, dokter akhirnya menyerah. Pemirsa, itulah On This Week, versi On The Spot. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line. Cinta adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk saling menyayangi, mengasihi, menghargai satu insan dengan insan lainnya. Tidak hanya itu, cinta juga perlu pengorbanan untuk membuktikan sejauh mana seseorang saling mencintai. Banyak orang yang mengira ketika pasangan suami istri yang sudah lanjut usia, maka tidak ada lagi yang namanya kemesraan. Tapi tidak dengan pasangan berikut ini. Ingin tahu seperti apa kisah kakek paling romantis di seluruh dunia? Berikut ini, On The Spot akan memberikan kisahnya dalam 7 kakek romantis. Kisah romantis pertama datang dari seorang kakek yang usianya sudah mencapai 70 tahun. Momen berharga ini sempat tertangkap kamera pengunjung bandara. Tampak seorang kakek berdiri menunggu istrinya di pintu kedatangan sambil membawa serangkaian bunga. Menurut pengunjung bandara, kakek ini sudah menunggu selama 1 jam. Kemudian sang istri yang baru pulang dari suatu tempat itu pun datang. Kedua pasangan suami istri yang sudah cukup lama tidak bertemu ini pun saling merentangkan kedua tangannya untuk berpelukan dan berciuman mesra. Momen haru tersebut menarik perhatian banyak orang. Bagaimana tidak? Di usia seperti itu, perlakuan mereka satu sama lain sangat romantis. Bahkan keduanya terlihat seperti anak muda yang baru pertama kali berkencan. Berikutnya seorang pria bernama David Petlow sepertinya sangat tahu bagaimana cara membahagiakan istrinya. Kakek 70 tahun ini rela bersepeda dari Inggris ke Prancis hanya untuk membeli kopi kesukaan istrinya. Saat istrinya begitu menginginkan kopi Gehalmer, David tanpa ragu mengiyakan keinginan istrinya tersebut. Padahal kopi itu tak dijual di kotanya Plymouth, Devon, Inggris. David mesti membelinya di kota lain, Hushof, Prancis. Jarak yang harus ditempuh tak main-main, sekitar 250 mil atau kira-kira 400 km jauhnya. David yang baru saja kehilangan mobilnya tentu saja bingung dengan kondisi ini. Tapi akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Prancis menggunakan sepeda listrik yang baru ia miliki. Sesampai di kota yang ia tuju, David segera membeli kopi yang telah mereka minum sejak tahun 1980 sebanyak 30 kg atau senilai 2,6 juta rupiah. Hanya sehari semalam, David membeli kopi tersebut. Dan di malam hari itu juga, David segera pulang untuk memberi kejutan kepada istri tercintanya. Kisah cinta romantis merupakan impian setiap wanita. Sebagai simbol ketulusan cinta, cincin sering diberikan pria kepada wanita. Untuk seorang yang memiliki keuangan lebih, membeli cincin berlian bukanlah suatu perkara yang sulit. Namun bagaimana dengan orang yang tabungannya hanya cukup untuk makan sehari-hari? Seorang kakek berusia 70 tahun ini menabung bertahun-tahun untuk membeli cincin berlian sebagai hadiah untuk sang istri. Seorang kakek yang tidak disebut namanya ini mengaku bekerja sebagai pengumpul sampah yang menabung bertahun-tahun untuk membelikan cincin sang istri. Meskipun hidup dengan segala keterbatasan, kakek ini mengaku bahwa hal yang paling membuatnya bahagia adalah saat istrinya senang dan bahagia atas kerja kerasnya. Dan karena dia tidak memiliki cukup uang, dia lantas bertanya kepada pramuniaga tentang harga cincin di toko perhiasan tersebut. Pramuniaga tersebut merekomendasikan sebuah cincin di mana cincin tersebut dijual dengan harga diskon.
Setelah menemukan cincin yang cocok dengan jari manis sang istri, kakek itu pun mengeluarkan gulungan uang kertas yang diyakini oleh pramuniaga bahwa uang tersebut merupakan tabungan seumur hidupnya. Setelah ditelusuri lebih dalam, kakek tersebut mengatakan bahwa dirinya ingin sekali membuat istrinya bahagia setelah mereka berjuang sepanjang hidup mereka. Sepertinya setiap pasangan di dunia selalu menunggu-nunggu bulan Februari karena bulan ini bertepatan dengan momen Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Momen ini identik dengan bertukar hadiah dan saling mengirim surat kepada pasangan, teman dekat, ataupun kepada orang tua. Tapi ada yang unik di New Jersey, Amerika Serikat. Seorang pria mengirimkan surat cinta kepada istrinya setiap hari selama 40 tahun. Dan diperkirakan sudah lebih dari 10.000 surat cinta dikirimnya kepada istrinya. Bill Bresnan, pria berumur 74 tahun ini, mengatakan kepada istrinya, alasan dia mengirimkan surat terus-menerus sejak mereka pertama kali bertemu adalah sebagai buku harian untuk mencatat perjalanan kisah cinta mereka. Seluruh surat ini disimpan oleh istrinya, Kirsten, di loteng rumahnya. Pasangan ini sering melakukan hal bersama-sama, termasuk saat mereka berdua didiagnosa mengidap kanker. Tetapi Bresnan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menulis tentang cintanya kepada sang istri. Mereka menganggap setiap hari adalah Valentine dan justru tidak terlalu memikirkan Valentine pada 14 Februari. Ini adalah beberapa gambar tentang catatan dan surat cinta Bill Bresnan pada istrinya, Kirsten. Mau kisah romantis yang lebih indah lagi? Mungkin apa yang diperlihatkan Tom Shackleton pada istrinya Joan adalah jawabannya. Pria asal Jerman ini harus dikategorikan pria paling romantis di dunia. Meski di usianya yang telah memasuki 87 tahun, sikap romantis Tom tak pernah luntur sedikit pun pada Joan yang 4 tahun lebih muda. Setiap hari sejak menikahi Joan, Tom tak pernah lupa menaruh setangkai mawar di samping tempat tidur istrinya. Dan yang paling romantis, tentu saja sebuah ciuman selamat pagi dan selamat malam yang juga tak pernah absen dilakukan oleh Tom. Bahkan saat di saat-saat sibuk pun, Joan masih juga menerima setangkai mawar dan kecupan pagi dan malam. Kakak romantis berikutnya datang dari pasangan asal Inggris. Sang suami, Jack Millis, 89 tahun, memberikan hadiah manis berupa bunga kepada sang istri Millie. Bukan satu atau belasan kali saja hadiah itu diterima sang istri. Tetapi pria ini memberikan hadiah serupa tiap pekan selama 70 tahun. Bila dihitung, agaknya sudah 3.000 rangkaian bunga yang diterima Millie selama 7 dekade mereka bersama. Veteran Perang Dunia II ini jatuh cinta pada Millie pada usia 18 tahun. Sejak itulah, dia selalu menyisihkan uang saku miliknya untuk membelikan bunga. Menurut Jack, rahasia perkawinan langgeng adalah saling berbagi dan peduli satu sama lain. Sang istri pun turut menambahkan kalau rahasia perkawinan bahagia dan langgeng juga saling menerima dan saling memberi. Pasangan yang benar-benar romantis. Setiap pasangan pasti ingin sehidup semati dan tak ingin ditinggal lebih dulu oleh pasangannya. Rasa rindu dan kesendirian setelah ditinggalkan oleh pasangan pasti terasa tak terperi dan rasanya entah berapa lama penantian untuk bisa bertemu lagi. Fred Stobock, seorang pria berumur 96 tahun itu, baru saja ditinggalkan oleh istrinya Lorraine yang sudah ia kenal sejak usia 3 tahun. Pria tua ini mencoba untuk mengatasi duka dan kesendiriannya dengan berbagai cara sejak Lorraine meninggalkannya. Di saat yang bersamaan, Green Shoe Studio mengadakan lomba di mana mereka mengundang peserta untuk mengirimkan lagu orisinil ciptaannya. Di antara banyak karya musik yang diterima, mereka mendapati surat berisi lirik lagu yang dituliskan oleh Fred. Lagu itu berjudul Oh Sweet Lorraine. Surat di antara tumpukan rekaman itu justru menarik perhatian karena liriknya yang sangat polos dan jujur.
Pihak Green Shoe pun menemui Fred dan baru menyadari bahwa Fred adalah seorang pria di usia senja yang baru kehilangan istrinya. Apa yang ia kirimkan pada Green Shoe Studio sebenarnya bukan hanya lagu untuk lomba, melainkan sebuah lagu rindu untuk istrinya, kata Fred. Jacob Colgan dari Green Shoe sungguh tersentuh dengan kisah cinta sejati yang dilihatnya dari Fred dan Lorraine. Akhirnya produser Green Shoe itu pun membantu Fred untuk mewujudkan lagu tersebut menjadi kenyataan, yang mencoba mengubah lirik tersebut menjadi lagu dengan kualitas yang baik. Semuanya ia lakukan tak hanya untuk merealisasikan proyek lagu seperti yang biasa ia lakukan, tapi juga untuk membahagiakan seorang pria tua patah hati yang bahkan baru dikenalnya. Dahsyatnya pengaruh Fred kepada Green Shoe ini akhirnya membuahkan sebuah lagu yang untuk pertama kalinya diperdengarkan pada Fred. Untayan lagu itu mengajak kita ikut larut dalam kenangan manis Fred dan Lorraine yang sudah bersama selama 75 tahun. Bahkan Fred pun sangat bergetar dengan lagu itu, karena perasaannya terbawa pada masa lalu saat sang istri masih berada di sampingnya. Sweet Lorraine, I wish we could do all the good times over again. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh seorang suami untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang pada sang istri. Tidak harus dengan cara yang mahal, sederhana, tetapi romantis akan membuat perkawinan Anda sejahtera. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat dan menginspirasi Anda. Beberapa orang yang menyebut dirinya daredevil atau pemberani dan penantang maut nekat melakukan aksi ekstrim yang mengancam keselamatannya, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Ada yang melakukan berdiri terbalik pada sebuah papan kayu yang terbang bersama balon udara, dan ada juga yang melakukan sesi pemotretan di laut lepas bersama hiu macan yang mematikan. Namun perlu diingat, aksi ekstrim ini bukan untuk ditiru dan hanya dilakukan oleh profesional yang sudah terlatih. Dan bagaimanakah aksi yang disebut-sebut sebagai aksi menantang maut itu? Berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 aksi menantang kematian. Salah satu acara televisi Rusia baru-baru ini mempertaruhkan kehidupan seorang pria hanya untuk membuktikan kekuatan jenis lem super kuat. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah produser acaranya, Dmitry Jomin. Jomin melakukan pertunjukan menantang kematian dengan merekatkan sepatu ke sebuah papan kayu dengan lem tersebut dan menguji cobanya dengan menggantung terbalik di sebuah balon udara yang terbang hingga ketinggian 5.000 kaki atau sekitar 1.524 meter. Dalam video menjadi viral di dunia maya itu, ia terlihat menggantung terbalik dengan bantuan tali. Setelah balon udara mencapai ketinggian tertentu, ia melepaskan tali tersebut dan benar-benar menggantung terbalik dengan sepatu yang menempel hanya pada sebuah papan kayu. Setelah beberapa menit, ia kemudian membiarkan dirinya bebas dengan terjun payung dan aman mendarat di sebuah peternakan di Moskow. Seorang model cantik asal Inggris nekat mempertaruhkan hidupnya saat sedang menari untuk pengambilan gambar dan melakukan sesi pemotretan di lepas pantai Bahama dengan kawanan hiu macan. Hannah Fraser, model 38 tahun tersebut, menari dengan sekelompok hiu dan menyelam 50 kaki atau kedalaman sekitar 15 meter ke Samudra Atlantik untuk berenang dan berinteraksi dengan kawanan hiu paling berbahaya di dunia tanpa alat menyelam. Ia menari-nari dengan hanya menggunakan kostum dan tubuhnya yang dicat agar menciptakan artistik yang menakjubkan. Sebelumnya, wanita pemberani ini melakukan latihan fisik dan emosional untuk mempersiapkan dirinya. Ia pun sempat berpamitan kepada keluarganya jika ia tidak berhasil di sesi pemotretan yang ekstrim dan berbahaya ini. Pemotretan ini diambil sangat hati-hati karena jika ada sedikit kesalahan, maka akan mengakibatkan cedera parah bahkan meninggal dunia. Pria yang satu ini mungkin bisa saja disebut sebagai Spider-Man di dunia nyata.
Karena ia melakukan aksi yang sangat berbahaya, mempertaruhkan nyawanya dengan memanjat tebing El Sendero Luminoso setinggi 1.500 kaki atau sekitar 457 meter tanpa menggunakan peralatan keamanan. Alex Honnold, seorang pemanjat tebing profesional asal Amerika Serikat, menaklukkan tebing El Sendero Luminoso, Meksiko dalam 3 jam. Sementara pemanjat pada umumnya menghabiskan waktu sekitar 2 hari. Sebelum melakukan aksi menantang maut ini, Alex berlatih selama seminggu penuh, mempersiapkan menelusuri rute pendakian bersama-sama dengan timnya. Alex memanjat rute tersebut selama 4 kali dan seperti menghafal letak penempatan tangan dan kaki. Dapatkah Anda melihat betapa curamnya tebing ini? Membayangkan melewatinya saja sudah membuat kita bergidik ngeri. Tapi pria asal Polandia satu ini nekat dan mengesampingkan rasa takutnya melewati tebing curam dengan menggunakan sebuah sepeda gunung. Dialah Michał Kolbeck. Pesepeda gunung profesional itu menunjukkan kemampuan luar biasa saat menyusuri garis putih dan pinggiran tebing yang curam di sebuah bukit White Line di Sedona, Arizona, Amerika Serikat. Dalam video yang direkam melalui drone, pria berusia 30 tahun ini berhasil menaklukkan jalur mountain bike paling berbahaya di dunia tersebut. Kolbeck sebelumnya sudah mencoba berjalan di atas jalur White Line beberapa kali dan berkemah beberapa hari di sana. Akhirnya dia memutuskan untuk menaikinya dengan sepeda gunung. Sebelum melakukan aksinya, Kolbeck menyesuaikan tekanan ban agar bisa mencengkram jalur batu sedikit berpasir dengan maksimal. Dia juga mengencangkan suspensi sepeda gunung yang dipakainya. Tak lupa Kolbeck menaikkan sadel dan memeriksa keadaan dengan berjalan di White Line untuk terakhir kalinya. Scott Young bukanlah seorang traveler biasa. Ia juga seorang pencinta adrenalin dan aksi ekstrim. Ia menyambangi berbagai negara untuk naik ke atap gedung-gedung tinggi dan melakukan handstand atau berdiri terbalik dengan tangan sebagai tumpuannya. Seakan tak takut dengan kematian, Scott melakukan handstand persis di pinggir atap gedung tanpa tali dan pengaman lainnya. Ia menempelkan kamera di bagian kakinya sehingga traveler lain bisa melihat bagaimana pemandangan dari sudut pandangnya. Ia telah melakukan aksi handstand ekstrimnya ini di beberapa negara, salah satunya di gedung 20 lantai di New Delhi, India. Dan pada Agustus lalu, Scott berhasil melakukan handstand di atap sebuah gedung berlantai 40 yang ketinggiannya mencapai kira-kira sekitar 480 kaki atau 146 meter di Shanghai, China. Dia memang seorang pelari ulung sejak usia 15 tahun dan sudah melakukan beberapa aksi menegangkan seperti memanjat bangunan dan melompat antar atap gedung. Benar-benar luar biasa ekstrimnya. Mungkin itu adalah kalimat yang terlontar saat menyaksikan video dari aksi terbang para pilot wingsuit di pegunungan Alpen. Salah satu di antaranya adalah Fong Song Dikos. Seorang pria yang menyebut dirinya sebagai Daredevil ini melakukan aksi menantang maut dengan terbang di atas Le Catonne. Aksi ini direkam dengan kamera di helmnya. Dalam rekaman itu terlihat saat Dikos menyusuri lereng gunung dengan kecepatan tinggi dan nyaris menyentuh tanah serta pepohonan pada jalur penerbangannya. Seperti yang dilansir Mirror, aksi itu dilakukan sebagai bagian dari pertemuan Helibase 74, di mana para pilot wingsuit terbaik ditantang untuk mengambil bagian dalam beberapa penerbangan paling berani di dunia. Acara pertemuan Helibase 74 ini sempat dikritik lantaran salah satu penerjunnya, Mark Sutton, yang diterjunkan ke Stadion Olimpiade untuk memerankan James Bond, jatuh dari ketinggian 10.000 kaki dan meninggal setelah tabrakan berkecepatan tinggi dengan punggung gunung. Seorang atlet asal Amerika Serikat, Eric Rohner, melakukan sebuah aksi nekat dan menantang maut saat melakukan skydiving dengan menggunakan payung. Ia melakukan seperti yang ada di sebuah film musical, Mary Poppins, tahun 1964, yang diproduksi oleh Walt Disney.
Mary Poppins digambarkan sebagai karakter fiksi yang bisa terbang dengan menggunakan payung. Namun payung yang digunakan Eric adalah payung yang telah dimodif sedemikian rupa, bukan payung pada umumnya. Payung tersebut telah dirancang dari kerangka logam yang melompat dari balon udara di daerah selatan California dan melakukan aksi ekstrim menantang kematian itu. Eric juga dapat melakukan terjun bebas dan mendarat dengan aman dengan bantuan parasut cadangan. Pemirsa, itulah 7 aksi menantang kematian versi On The Spot. Membunuh. Apalagi kejahatan yang lebih jahat selain ini? Menghilangkan nyawa satu orang saja sudah perbuatan keji yang dapat dilakukan seorang manusia kepada manusia lain. Bagaimana tidak, mencabut nyawa seseorang bukan hanya mengakhiri hidup orang tersebut, namun juga seolah menyedot hidup dari orang-orang yang mencintainya. Walau begitu, ada beberapa orang yang ternyata memiliki rasa tega untuk menjalankan aksi pembunuhan berantai. Mereka mencabut nyawa bukan hanya 1 ataupun 2 orang saja, bahkan hingga puluhan jiwa lain dengan cara yang tak bisa diterima akal sehat. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 pembunuh berantai paling sadis. John Wayne Gacy adalah seorang pemerkosa dan pembunuh setidaknya 33 remaja dan anak laki-laki di Amerika Serikat sekitar tahun 1972 hingga 1978. Ia dikenal juga sebagai The Killer Clown. Hal ini karena ia suka membuat pesta untuk teman-teman dan tetangganya serta menghibur anak-anak dalam kostum badut dan berdandan sebagai pogo si badut. Pria yang lahir di Chicago ini membuang beberapa jasad korbannya di sungai Des Plaines, Chicago, dan menguburkan 26 dari korbannya di ruang kecil di bawah basement rumahnya, serta 3 korban lainnya di bagian rumah yang lain. Diketahui, kelainan jiwa yang dialami Gacy karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh sang ayah ketika ia kecil. Polisi mulai mencurigai Gacy ketika seorang ibu dari 1 anak yang bertemu Gacy tidak pernah kembali ke rumah. Ketika polisi melihat catatan kriminal Gacy, mereka mulai mengawasinya. Gacy kemudian mengundang polisi untuk minum kopi di rumahnya. Begitu masuk ke rumah Gacy, mereka mencium bau yang sangat menyengat yang berasal dari jasad yang telah membusuk. Polisi kemudian memperoleh surat perintah penggeledahan dan menemukan 26 jasad di ruang kecil di bawah basement rumahnya. Jasad-jasad itu laki-laki semua dan berusia antara 9 tahun hingga sekitar pertengahan 20 tahunan. Jeffrey Dahmer adalah salah satu pembunuh berantai paling menakutkan dalam sejarah Amerika Serikat. Selama 13 tahun, Dahmer membunuh 17 pria dan anak laki-laki, bahkan sempat dicurigai yang membunuh lebih banyak hingga 23 orang. Lebih buruk lagi, pembunuhan itu melibatkan pemerkosaan, mutilasi, dan kanibalisme. Dahmer lahir di West Allis, Wisconsin, dari pasangan Lionel dan Joyce Dahmer. Lionel Dahmer bekerja sebagai ahli analisa kimia. Sekitar umur 8 tahun keluarga Dahmer pindah ke Beth, Ohio. Sejak kecil, Dahmer sering melakukan mutilasi pada binatang dan menjadi pemabuk pada masa remajanya. Sejak awal, Dahmer sudah menunjukkan orientasi seksual yang menyimpang. Kegilaannya semakin menjadi ketika ia mulai membunuh dan memutilasi korbannya. Diketahui korban pertamanya bernama Kenerick Sintensongfon. Kejahatan Jeffrey terungkap saat seorang korban berhasil melarikan diri dan melapor kepada polisi. Dan benar saja, polisi merasa ngeri dengan penemuan yang mereka gali. Siapapun tak akan pernah menyangka kalau pria ini adalah pembunuh berantai. Ted Bundy adalah seorang pria tampan, ramah, dan bahkan karismatik. Akan tetapi di balik wajah yang menarik tersimpan sisi kejam dan sadis. Ted Bundy dilahirkan dengan nama Theodore Robert Cowell
dan menjadi pembunuh berantai antara tahun 1973 dan 1978. Dia 2 kali kabur dari penjara sebelum penangkapan terakhirnya pada bulan Februari 1978. Setelah lebih dari 1 dekade menolak pengakuan, ia akhirnya mengakui telah melakukan lebih dari 30 pembunuhan, walaupun jumlah korban sebenarnya diperkirakan berkisar dari 26 sampai 100 orang. Tidak ada penjelasan tentang kapan dan di mana Bundy mulai membunuh. Bundy pun menolak untuk memberikan rinciannya. Hidup Ted berakhir di kursi listrik sebagai eksekusi pada tahun 1989. Pembunuh berantai asal Amerika Serikat Gary Ridgway dipenjara seumur hidup di Washington. Pada 2011 ia mengaku pada stasiun TV bahwa korbannya mencapai 85 wanita yang berprofesi sebagai pelacur. Gary dijuluki The Green River Killer karena 5 korban pertama ditemukan di Green River. Pembunuhan berantai ini ia lakukan antara tahun 1980 hingga 1990-an. Gary yang ditangkap melalui bukti DNA menghindari hukuman mati dengan mengaku bersalah telah membunuh 48 wanita. Namun pada 2011, seorang korban ke-49 ditemukan dan ia pun mengakui korbannya 2 kali lipat dari pengakuan awal. Gary sempat meminta keringanan hukuman dengan penawaran akan memberitahu di mana lokasi tubuh 66 korban yang lain. Permohonan Ridgway ini pun dikabulkan oleh pengadilan. Memiliki IQ hanya 82, namun pembunuh berantai ini cukup lihai menghindari dari jerat hukum dan baru tertangkap 2001 silam. Edward Theodore Gain atau lebih dikenal dengan nama Ed Gein adalah pembunuh yang hidupnya mengilhami tokoh-tokoh fiksi gila seperti Leatherface dari Texas Chainsaw Massacre, Norman Bates dari Psycho, dan Buffalo Bill dari Silence of the Lambs. Meskipun sepanjang hidupnya dia hanya didakwa untuk pembunuhan terhadap 2 wanita, Mary Hogan dan Bernice Ward, namun dia dianggap salah satu pembunuh paling sadis. Ketika menggeledah rumah dan peternakannya, polisi menemukan hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal, seperti tubuh Bernice Warden yang terpotong-potong tergantung dan sudah dikuliti. Dengan banyaknya sisa tubuh manusia yang ditemukan, pihak berwenang sebenarnya tidak percaya Ed Gein hanya membunuh 2 orang. Mereka memperkirakan ia telah membunuh lebih dari 100 orang. Namun karena tidak ada laporan orang hilang dan Ed mengaku mengambil semua sisa tubuh manusia dari kuburan yang ada di sekitar kediamannya, maka Ed Gein hanya dituntut untuk 2 pembunuhan saja. Lucas, seorang gelandangan bermata 1 dari Texas, bekerja sama dengan rekannya Toole membunuh dan memakan lebih dari 200 orang pada kurun pertengahan 1970-an hingga pertengahan 1980-an. Bulan Maret 1960, Lucas ditangkap dan menghabiskan masa remajanya di penjara karena membunuh ibunya. Bulan Oktober 1979, Lucas dan Otis berkeliling dengan keponakan Otis yang memiliki keterbelakangan mental, Becky Powell. Ada percintaan antara Otis dan Powell yang membuat Lucas membunuhnya. Saat itu Lucas juga menghabisi ibu kosnya, Catherine Rich. Bulan Juli 1983, Lucas ditangkap karena kepemilikan senjata api. Di Bowie, dia mengakui telah melakukan ratusan pembunuhan. Banyak keraguan tentang jumlah korban ini, tapi ada juga yang percaya kalau sebenarnya korban Lucas hanya 3 orang, yaitu ibunya, Becky Powell, dan Catherine Rich. Semula Lucas dijatuhi hukuman mati, tapi akhirnya ia mendapatkan keringanan hukuman menjadi penjara seumur hidup oleh Gubernur Texas saat itu, George Bush. Lucas meninggal pada tanggal 12 Maret 2001 pada usia 64 tahun. Masa kanak-kanak yang mengerikan menyesatkan jiwa muda Ellen Wuornos, sehingga mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Pada usia 13 tahun, dia mengalami pelecehan seksual sampai akhirnya hamil. Anak itu kemudian diberikan pada orang lain untuk diadopsi. Usia 15 tahun, dia diusir dari rumah kakeknya, dan sejak itu muncul tanda-tanda gangguan jiwa pada Ellen. Hingga suatu hari, dia merasa jatuh cinta dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai pelacur bernama Theria. Sejak itu, Ellen pun menjalani kehidupan yang sama.
Selama bertahun-tahun menjadi pelacur itulah ia telah menewaskan 8 orang yang dia katakan telah berusaha untuk menyakiti dirinya selama berhubungan intim. Awalnya ia mengaku membunuh untuk membela diri karena laki-laki tersebut memperkosanya secara brutal. Namun kemudian ia mengaku menjadi ketagihan membunuh. Kasus Ellen ini sempat difilmkan tahun 2003 dengan judul Monster. Aktris Charlize Theron memerankan Ellen dan memenangkan aktris terbaik Academy Award. Ellen ditangkap pada tahun 1991 dan mengaku pembunuhan 3 hari kemudian. Sebelum dieksekusi, Ellen sempat marah. Dia menyerang media, pengacara, juga masyarakat yang membuat hidupnya menjadi seperti itu. Ia pun dieksekusi mati dengan suntikan mematikan pada tahun 2002. Pemirsa, adalah 7 pembunuh berantai paling sadis versi On The Spot.